Halo semuanya, apa kabar? Ibu harap anak-anak di rumah masih tetap sehat, semangat, dan sukacita ya untuk menjalani setiap aktivitas pembelajaran dari rumah tentunya. Nah, anak-anak jangan sedih ya kalau misalnya kita kembali lagi dari rumah belajarnya, tapi kita terus menopang dalam doa agar kita terus dikuatkan, dimampukan, serta pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali lagi belajar di sekolah dengan teman-teman, dengan guru-guru seperti biasa. Nah, anak-anak, sebelum kita akan memulai pembelajaran di hari ini, kita akan sama-sama devosi terlebih dahulu. Oleh karena itu, anak-anak siapkan hati, siapkan juga Alkitab agar kita bisa sama-sama mendengarkan di pagi ini apa yang Tuhan mau atau apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, sebelumnya kita nyanyi dulu lagu Selamat Datang. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, anak-anak juga dengan sikap berdoa, mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau masih terus memelihara kami dengan begitu baik di tempat kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau berbicara sendiri atas kami melalui hamba-Mu ini, agar firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik kepada anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga anak-anak di rumah yang sedang mendengarkan devosi ini. Kiranya Engkau juga yang terus memberkati mereka, Tuhan, bersama dengan keluarganya, dan terus Engkau mampukan mereka agar mereka tetap menjadi terang, agar mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Ini kami Tuhan, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekarang siapkan Alkitabnya ya. Kita akan baca sama-sama dari Kejadian 3. Kejadian 3 ayat 6-8. Kejadian 3 6-8. Ibu Regina baca di sini, anak-anak juga baca di rumah ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, anak-anak, devosi kemarin sudah mengingatkan kita mengenai bagaimana kasih Allah kepada manusia, yaitu Adam dan Hawa ya, manusia pertama. Tuhan Allah menempatkan Adam dan Hawa itu di suatu taman yang begitu indah dan punya segalanya yang sekiranya mereka butuhkan. Nah, di taman apa ya? Iya, di Taman Eden. Iya, Allah menempatkan manusia di Taman Eden, dan Allah memberikan segalanya bagi manusia, yaitu Adam dan Hawa, agar mereka bisa hidup dengan baik dan juga tersedia segala apa yang mereka butuhkan. Sudah Allah sediakan dalam Taman Eden. Nah, anak-anak, itu salah satu bentuk kasih Allah kepada manusia, karena Ia menciptakan manusia berbeda ya dengan makhluk hidup lainnya. Ia mengasihi manusia dan Ia memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari manusia itu ketika manusia di Taman Eden. Namun kali ini kita akan melihat bahwa
kisah Allah tersebut ternyata dirusak oleh manusia itu sendiri. Nah, judul perenungan kita pada pagi ini yaitu Allah tahu manusia tidak ada jalan keluar. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, kisah Allah yang amat indah ini ternyata dirusak oleh manusia itu sendiri. Manusia mengabaikan semua perintah Allah sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia sudah berdosa, Adam dan Hawa itu seperti yang difirman tadi ya, mereka langsung menyadari bahwa mereka itu telanjang dan mereka kemudian mengambil ya daun pohon ara dan kemudian membuat cawat untuk menutupi diri mereka. Nah, kenapa mereka menyadari bahwa mereka telanjang? Karena mereka telah melanggar perintah Allah. Mereka memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah itu sendiri. Nah, di sini kita mau melihat bahwa manusia itu punya kehendak yang ingin melawan Allah. Itu terjadi pada saat manusia yang pertama Adam dan Hawa itu menentang perintah Allah. Nah, bagaimana kalau kita lihat dengan kehidupan kita sehari-hari di sini? Sepertinya kita juga sama dengan Adam dan Hawa. Tuhan memberikan berbagai larangan gitu ya, banyak larangan untuk kita lakukan, tapi kita masih saja memilih untuk tidak menaati perintah Allah atau melanggar setiap apa yang Allah larang gitu ya. Nah, coba anak-anak refleksikan ini dalam kehidupan anak-anak. Apakah bentuk larangan Allah itu yang ada di sekitar kita, mungkin dari orang tua, dari guru, dari teman-teman yang selalu mengingatkan anak-anak untuk melakukan kebaikan atau untuk melakukan apa yang Allah minta, itu terus anak-anak tidak lakukan. Nah, anak-anak malah melakukan apa yang Tuhan larang. Nah, hal ini bisa menyebabkan suatu kekecewaan bagi Tuhan, seperti Tuhan kecewa terhadap Adam dan Hawa. Nah, ketika mereka menyadari bahwa Tuhan mencari mereka, mereka langsung menyembunyikan diri mereka karena mereka tahu, mereka langsung menyadari gitu ya. Mata mereka terbuka dan mereka menyadari mereka telanjang, sehingga mereka membuat cawat dari daun pohon ara kemudian menutupi diri mereka. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita setiap hari, kita juga menyadari bahwa kita terkadang melakukan dosa yang seperti bilang tadi ya, kita lebih suka melanggar perintah Allah dan kemudian tidak mengikuti larangan Tuhan. Namun di sini sebagai orang percaya kita telah diselamatkan. Kita telah menerima anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita terus berefleksi, tanya diri kita, apakah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Apakah ini yang seharusnya anak Tuhan lakukan? Begitu ya, ada begitu banyak perintah dan nasihat dari orang tua kita, dari guru-guru kita yang mungkin juga tidak kita dengarkan. Nah, itu yang perlu kita terus refleksikan, perlu terus kita sadari dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita perlu juga banyak merefleksikan dalam kehidupan kita ya. Jadi ketika anak-anak telah melakukan suatu kesalahan atau dosa, anak-anak langsung menyadarinya dan langsung datang kepada Tuhan ya, mengaku, kemudian mengatakan yang sejujurnya, berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, dan kemudian tidak melakukannya lagi. Ya seperti itu ya. Jadi belajar dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah memiliki kasih dan juga kisah yang begitu indah bagi kita, tapi kita manusia ini sendiri yang merusaknya. Oleh karena itu, ketika kita melihat pembacaan ini, kita harus sadar dan berefleksi ya. Nah, apa sebenarnya hal yang kita bisa tutupi di hadapan Allah? Tidak ada. Jadi misalnya anak-anak telah melakukan kesalahan, terus anak-anak berusaha untuk menutupinya, anak-anak berusaha untuk tidak memperdulikannya. Itu Tuhan tahu, Tuhan melihat dari atas. Oh, itu anak yang kukasihi. Aduh, hari ini dia berbuat apa yang saya larang gitu. Kecewa ya hati Tuhan. Nah, apakah manusia bisa mengusahakan jalan keluar bagi setiap permasalahan maupun dosa yang telah kita buat? Tidak bisa. Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri ini. Tapi kisah Allah itu tidak berhenti sampai di situ. Sampai pada saat ia memergoki Adam dan Hawa melakukan dosa. Nah, Allah menyediakan jalan keluarnya melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu,
anak-anak dalam kehidupan setiap hari, apalagi sekarang di rumah ya. Jangan malas-malas baca firman Tuhan, jangan malas-malas berdoa, supaya kita bisa tahu apa ya yang menjadi larangan Tuhan, atau apa yang menjadi perintah Tuhan yang harusnya saya lakukan. Oleh karena itu, terpujilah Tuhan dan firman-Nya, karena Ia begitu baik selalu mengingatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang masih mengingatkan kami bagaimana kami melihat sosok Adam dan Hawa Tuhan ketika mereka menyadari mereka telah melakukan dosa di hadapan-Mu. Kiranya Engkau terus membukakan kami Tuhan dalam setiap hari-hari kami untuk terus melakukan apa yang Engkau perintahkan dan juga menjauhi apa yang Engkau larang. Ini kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye.